dan 2007 dengan posisi regu B. Silakan regu 2005 ada. Oh ini 2007 ada. Ya. Silakan mengambil soal kesempatan dulu. Perwakilan regu B. Silakan ambil soal rebutan juga diwakili. Ya, masing-masing regu sudah mendapatkan paket soal 10 orang soal masing-masing dan soal rebutan 15 soal. Silakan konsentrasi. Silakan pengamat untuk duduk di kursi terdepan. Dari regu A, mana pengamatnya? Dekati, tidak usah diamati ya. Apakah betul? Baik, sebelumnya kita persilakan kepada regu A untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A, saya Zawal Lestari Abida Suryono. Samping kanan saya Wanda Hamidah, samping kiri saya Jihan Gaisani. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk regu A. Iya. Lanjut, regu B, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup B, dengan saya Menir Prasasti sebagai jubir, dan sebelah kanan saya ada Pita Sari, dan sebelah kiri saya ada Anissa Yusyafira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk regu B. Baik. Soal segera kami buka pilihan dari regu A. Babak kesempatan segera kita mulai. Konsentrasi, dengarkan. Soal pertama. Soal pertama untuk regu A. Dengarkan baik-baik. Manusia yang mempunyai akal dan nafsu bisa mempertimbangkan dengan benar segala sikap dan perbuatan yang dilakukan. Al-Quran mengingatkan agar kita tidak terpengaruh godaan syaitan yang akan menjerumuskan kepada hal yang jahat dan mungkar. Bacakan ayat Al-Quran yang mengungkapkan hal tersebut pada surah An-Nur ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan wa man yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un 'alim. Iya, 100 untuk regu A. Soal kedua. Coba sempurnakan ayat berikut ini pada Al-Quran surah Al-Isra ayat 99. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal ard. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal ard. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal ard. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal ardu qadirun ala an yakhluqa mislahum wa ja'ala lahum ajalan la rayba fihi fa adh-dhalimuna illa kufura. Iya, 50 untuk regu B. Baik. Soal ketiga untuk regu A, terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pada Quran surah Al-A'raf ayat 56, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khawfan wa tama'a
Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah kemaslahatannya, dan tetaplah takut dan tamak. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah adanya perbaikan, dan berdoalah kepada Tuhanmu dengan rasa takut dan rendah hati. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang baik. Baik, regu A mendapatkan nilai 30, regu B melengkapi mendapatkan nilai 35. Iya. Nanti waktu menjawab agak dekat mic-nya ya. Mic-nya dekatkan ke mulutnya. Bertepuk tangan setelah lebih dekatkan lagi mic-nya ke ini ketika menjawab atau biar lebih bisa jelas. volume digedein ya. Baik, soal keempat. Apa arti qalqalah menurut bahasa atau istilah ilmu sifatul huruf? menurut bahasa bergoncang, menurut istilah adanya goncangan pada makhorijul huruf sehingga terdengar pantulan suara yang kuat. Iya, tepat. Iya, 100 untuk regu A. Soal kelima dengarkan. Bagi jamaah haji yang mengambil cara tamattu, maka ia harus membayar dam. Apabila tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi saat tiba kembali di negerinya atau tanah air. Bacakan potongan ayat tentang hal tersebut. Iya, soal bahasa Arab dan bahasa Inggris, silakan Ustaz. Soal nomor 6 untuk regu A berbahasa Arab, perhatikan dengan baik. Ma hiya surah allati tantahi kullu ayatiha biharfid dal? Suratul Ikhlas. Iya, betul, 100 buat kelompok A. Soal nomor 7, soal bahasa Inggris. Please translate this verse into good English. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Baik, kita lanjutkan soal ke-8, dengarkan baik-baik. Bacakan Quran surah Al-Ghasyiyah dengan lagu Hijaz Hud. Soal ke-9 untuk regu A. Perhatikan berkenaan dengan apa dan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang terkandung di dalamnya. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Berkenaan dengan bangsa Romawi yang dikalahkan oleh bangsa Persia, tetapi kekalahan yang diderita bangsa Romawi itu tidak akan lama. Ya, tepat. 100 untuk regu A. Iya, baik. Soal terakhir gua perhatikan. Salah satu jenis hadis dhaif dapat disebabkan karena adanya penambahan perawi di tengah sanad yang secara lahiriah sanad tersebut merupakan syarat yang muttasil. Disebut apakah jenis hadis ini dalam ulumul hadis? Al-mazid fil muttasil. 100 untuk regu A. Baik. Putaran pertama selesai, silakan panitia, berapa skor sementara? Baik, untuk sementara regu A mendapatkan skor
dengan nilai 530. Sedangkan regu B mendapatkan skor nilai 85. Iya, sementara regu A unggul, masih banyak kesempatan regu B. Sekarang kita buka soal kesempatan untuk regu B. Ya. Baik, dengarkan baik-baik. Soal pertama, regu B. Manusia tak mampu menyelam 40 meter di bawah laut tanpa peralatan khusus. Dalam sebuah buku berjudul Ocean dijelaskan, pada kedalaman 200 meter hampir tak dijumpai cahaya, sedangkan pada kedalaman 1000 meter tak terdapat cahaya sama sekali. Kondisi dasar laut yang gelap baru bisa diketahui setelah penemuan teknologi canggih. Namun Al-Quran telah menjelaskan keadaan dasar lautan tersebut sejak ribuan tahun yang lalu. Bacakan ayat Quran yang dimaksud pada surah An-Nur ayat 40. Ya, sempurnakan ayat berikut ini. Soal kedua, وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبَّنَا Bismillahirrahmanirrahim. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Iya, 50 untuk regu A. Soal nomor 3 untuk regu B. Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan rasa takut. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya, 100 ya. Regu B. Soal keempat, dengarkan baik-baik. Apa yang dimaksud dengan safir? Safir dalam kajian ilmu sifatul huruf. Safir adalah baik. Lanjut soal kelima, dengarkan baik-baik. Berwudu sebelum sholat adalah perintah Al-Quran. Bacakan potongan ayat tentang perintah itu. Iya, soal bahasa Arab, Inggris, silakan Ustaz. Soal nomor 6 regu B, soal berbahasa Arab. Perhatikan dengan baik-baik. Man hiya zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam allati urifat bis-sawamatul qawamah. Soal nomor 7, soal bahasa Inggris. Please translate this verse into good English. Illa ma sya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Except may Allah wish. Indeed he know what is truly and hidden. Yes, ya. 100 untuk regu B. Iya. Soal ke-8, dengarkan baik-baik. Bacakan Al-Quran surah Al-A'la dengan lagu Hijaz Kud. Hijaz Kat. Iya. Soal ke-9 untuk regu B. Perhatikan
berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang terkandung di dalamnya. Walaqad mananna ala Musa wa Harun wa najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil azim wa nasarnahum fakanu humul ghalibin. Tentang Nabi Musa dan Harun yang Allah selamatkan mereka dari bala yang besar dan Allah menolong mereka dari orang-orang yang zalim. Iya, 100 lagi untuk regu B. Dengar soal terakhir nomor 10 regu B. Salah satu jenis hadis dhaif disebabkan oleh tidak disebutkannya nama sahabat yang meriwayatkan hadis. Disebut apakah istilah ini dalam ilmu hadis? Hadis mursal. Iya, 50 untuk regu A. Baik, putaran kedua, soal kesempatan sudah semua. Berapa skor, Panitra? Baik, regu A untuk sementara mendapatkan dengan skor nilai 630. Sedangkan regu B skor sementara 385. Iya. Ya, semangat. Regu A masih unggul. Masih ada soal kesempatan. Silakan. Baik, kita masuk pada sesi rebutan ini yang cukup seru. Ya, ini yang ditunggu-tunggu. Silakan dicoba dulu belnya regu A. Regu B. Baik. Berfungsi dengan baik. Baik, belnya bisa dicoba bersama-sama. Iya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, hidup ya, cuman keduluan. Hidup, tidak ada masalah. Coba B. A. Coba B dulu. A coba tekan. Nah, enggak hidup. Selama ini tidak di reset, maka yang lain tidak akan masuk. Belnya aman. Soal yang pertama. Salah satu cara Allah membuka surah Al-Quran adalah dengan menggunakan huruf muqatta'ah, sebagaimana terdapat dalam pembukaan Quran surah Ibrahim. Coba Anda bacakan ayat pertama pada surah Ibrahim secara utuh. Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Soal kedua. Sumatera Barat merupakan lumbungnya para cendekiawan muslim Indonesia. Salah satu putra terbaik Sumatera Barat telah menuliskan karya tafsir lengkap sebanyak 30 juz. Nama karya beliau sama dengan nama salah satu universitas terkemuka. Iya, Buya Hamka, nama tafsirnya Al-Azhar. Iya, Buya Hamka dengan tafsir Al-Azhar. 100 untuk regu A. Soal ketiga. Nusantara juga memiliki para pakar tafsir yang terkenal. Di antaranya ada yang menyusun kitab tafsir berjudul Tafsirul Bayan yang ditulis tahun 1966 oleh seorang ulama berasal dari Aceh. Siapakah nama penulis kitab tersebut? Penulisnya adalah Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Soal keempat. A dan B siap? Huruf-huruf yang keluar dari lidah bagian tengah laqabnya. Iya, regu A. Wastul lidah. Iya, laqabnya disebut apa? Laqabnya adalah Asy-Syajariyah. Wastul lisan itu nama makhrajnya, maka min 100 untuk regu A. Baik.
Soal kelima tentang usul fiqh. Jika seseorang dirawat di rumah sakit dan kesulitan untuk berwudu, kondisi sulit ini menyebabkan ia mendapat kemudahan, yaitu diperbolehkan untuk bertayammum. Bacakan kaidah usul fiqh terkait hal tersebut. Kaidahnya adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Soal ke-6 biloghah al-arabiyah. Soal nomor 6 bahasa Arab. Perhatikan dengan baik-baik. Man al-mar'atul mulaqqabah bidzatin nuttaqin allati laha daurun muhimmun inda hijratin nabi ilal Madinah. Asma binti Abi Bakar. Soal ke-7, the question in English. Please read the ayah of the Holy Quran which is a meaning and there is none like him. Ya, Regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Aywa 100 untuk Regu B. Soal ke-8. Coba tebak lagu dan tangga nada apa yang dibawakan oleh qari berikut. Hal ataka hadithul ghashiyati wujuhun yawma idzin khashi'ah. Itu apa Ustaz? Hijazkar. Nah, itu yang diminta tadi, hijazkar. Soal ke-9. Coba tebak 2 lagu yang dibaca dalam satu nafas oleh qari berikut. Nah, ini saya mau jawab 100.000. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. 100.000. Soal ke-10. Baik. Berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang terkandung di dalamnya. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabah. Berkenaan dengan Nabi Yusuf, rencana saudaranya yang ingin membunuhnya, akan tetapi sesatu saudaranya berbicara, janganlah membunuhnya, tetapi masukkan saja dia ke sumur. Sesungguhnya dia akan ditemukan oleh para musafir di sana. Tepat 100 untuk Regu B. Soal ke-11. Salah satu lafaz periwayatan yang biasa digunakan dalam meriwayatkan hadis adalah haddatsani atau sami'tu. Dalam istilah sighat tahammul wal ada, apa nama jenis periwayatan dengan lafaz sami'tu tersebut? Penonton, sima'ah. Baik, di hadapan Anda ada Fatur Rahman, silahkan. Pada surah apa dan ayat berapa firman Allah berikut ini? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha.
wa huwa a'lamu bil muhtadin. Regu A Al-Qasas ayat 56. Al-Qasas 56 tepat. 100 untuk regu A. Masih dengan soal Fathur Rahman. Pada surah apa dan ayat berapa firman Allah berikut ini? Walaqad kanu ahadullaha min qablu la yuwallunal adbar wa kana ahdullahi mas'ula. Ya, regu B. Al-Ahzab ayat 15. Ya, tepat. Al-Ahzab ayat 15. 100 untuk regu B. Panitera, tolong dibacakan dulu berapa nilainya. Cek. Ya, kami di sini bersaing ya. Regu A dengan skor sementara 730. Sedangkan regu B nampaknya menyusul dengan skor nilai 685. Baik, kita masih ada 2 soal yang sangat menentukan. Satu soal merupakan soal faraid, mawaris. Sementara satu soal terakhir merupakan soal zakat. Silahkan diatur strateginya. 2 soal ini sangat menentukan siapa yang akan melaju ke babak final. Beri tepuk tangan yang meriah untuk regu A dan B. Kita masuk ke soal ke-14. Silahkan gunakan alat tulis dan kertas yang ada di depan. Ahli waris terdiri dari suami, ibu, seorang saudara kandung, dan seorang saudara seibu. Ahli waris terdiri dari suami, ibu, seorang saudara kandung, dan seorang saudara seibu. Berapa bagian saudara seibu jika harta peninggalan sebesar 320 juta rupiah dengan menggunakan perhitungan waris berdasarkan harta bersama sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum Islam? Habis waktu, kita masuk ke soal terakhir dan inilah soal penentuan. Soal zakat. Zakat merupakan salah satu cara Islam untuk mengatasi masalah ketimpangan sosial. Salah satu contoh zakat adalah apa yang dilakukan oleh seorang pedagang. Pada setiap tahun ia membagi-bagi zakatnya kepada 500 orang mustahik. Masing-masing mustahik menerima 500.000 rupiah. Pertanyaannya, berapa total harta yang dikeluarkan, yang dimiliki oleh pedagang tersebut?
hitung mundur. Baik, 500 mustahik dikali 500.000 rupiah mendapatkan hasil 250 juta. 250 juta dikali 40 itu cara persen, 2,5%, tapi cara termudahnya kalau mencari harta total dikali 40, mencari berapa zakatnya dibagi 40, itu cara termudahnya, sama dengan 2,5%, maka hasil akhirnya adalah 10 miliar. Itu cara mencarinya. Silakan Panitera untuk membacakan hasil akhir pada sesi kedua ini. 1000 untuk Dewan Hakim. Baik, hadirin yang berbahagia, ini sesi yang sangat-sangat menakjubkan ya. Jadi hasil akhir untuk regu A dengan jumlah 730, sedangkan regu B mendapatkan nilai 685. Selanjutnya kami kembalikan. Iya, ini cukup seru ini. Soal terakhir penentu. Kalau Allah diam baik aku ini. Silakan regu A dan B kembali ke tempat. Maka nomor 2005 regu A maju ke babak final. Ya. Kita lanjut ke sesi ketiga babak semifinal. Ya. Ya. Luar biasa. Ini seimbang ini. Iya. Iya. Lanjut, kita panggil peserta sesi ketiga 2013 menempati posisi regu A dan 2015 menempati posisi regu B. Silakan. Ya, silakan mengambil paket soal terlebih dahulu dari masing-masing regu, dan pengamat dari regu A dan regu B dipersilakan mengambil tempat duduk di depan. Pengamatnya, silakan. Yang regu A 2013, ya. Regu B 2015. Ya, pengamatnya sudah duduk di depan. Kita saksikan siapa yang akan masuk final sesi ketiga ini. Ini luar biasa ini. Iya. Iya. Semakin sore semakin seru. Sebelum kita mulai, kita persilakan regu A dan B untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siapa jubir dan kiri kanan. Silakan regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Aulia Utami sebagai juru bicara. Di sebelah kanan saya ada Mila Angelina dan di sebelah kiri saya ada Amanda. Iya, tepuk tangan regu A. Silakan regu B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari regu B. Saya Yudi Fafia Maharani sebagai juru bicara. Di sebelah kanan saya Stefani Rahayu dan sebelah